Selamat pagi semua, kembali lagi bertemu dengan Ibu MG di mata pelajaran Sosiologi. Apa kabar kalian? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, adapun materi kita untuk pertemuan kali ini adalah pengolahan data dan juga jenis-jenis grafik. Untuk lebih memahami apa itu pengolahan data dan juga jenis-jenis grafik, silahkan simak video berikut ini. Oke, langsung masuk pada materi pengolahan data. Adapun pengolahan data ini nanti harus melalui 3 proses, yaitu yang pertama editing, yang kedua coding, dan yang ketiga itu adalah tabulasi. Ya, dimana pengolahan data ini harus dilakukan terlebih dahulu. Gunanya adalah untuk memastikan bahwa data yang didapatkan sudah sesuai sebelum dilakukan yang namanya analisis data. Nah, adapun di dalam proses editing ini atau biasa editing ini disebut sebagai pemeriksaan, pengecekan atau penelitian kembali data yang sudah dikumpulkan. Kegunaan dari editing ini sendiri adalah untuk melihat kelengkapan data yang didapatkan, apakah data itu sudah jelas, yang ketiga konsistensinya, dan yang keempat relevansi jawaban. Sudah pasti ketika ada sebuah pertanyaan itu harus relevan ataupun sesuai dengan jawaban itu. Maksud ibu adalah ketika dibuat pertanyaan mengenai bagaimana ciri-ciri apel, buah apel, maka akan diberikan penjelasan bagaimana ciri-ciri dari apel tersebut. Tidak mungkin dikatakan apel berduri atau apel berwarna hitam, ya kan? Nah, itu hanya sebagai contoh, karena kalau misalnya di dalam penelitian ini tidak mungkin yang ditanya adalah apel, ya. Jadi itu hanya sebagai contoh. Nah, lalu yang kedua itu adalah coding. Coding ini sendiri adalah pemberian kode ataupun pengklasifikasian jawaban yang diberikan responden sesuai dengan macam-macamnya. Di mana di dalam coding ini menggunakan 3 jenis pertanyaan, ya kan? Yang pertama, pertanyaan tertutup, yang kedua pertanyaan terbuka, yang ketiga pertanyaan semi terbuka. Adapun pertanyaan tertutup ini biasanya jawabannya berbentuk pilihan berganda, di mana ketika dibuat sebuah pertanyaan di dalam kuesioner, jawabannya sudah ditentukan oleh si peneliti. Tidak seperti mengerjakan pilihan berganda dalam tugas, biasanya opsinya ada sampai E, ya anakku. Kalau dalam coding ini, pertanyaan tertutup ini, begitu dibuat pertanyaan, itu dia jawabannya paling sampai C ataupun paling banyak itu D. Contoh misalnya, setujukah Anda diberlakukan proses pembelajaran daring selama pandemi corona? Misalnya jawabannya A sangat setuju, B setuju, maksud ibu bukan D, C kurang setuju, yang D tidak setuju. Nah, biasanya ada 4 jawaban yang diberikan di dalam pertanyaan tertutup. Jadi kita hanya memilih salah satu jawaban yang tersedia. Lalu masuk kita ke yang kedua, pertanyaan terbuka. Di mana pertanyaan terbuka ini biasanya pertanyaannya berbentuk esai. Ya, berbentuk esai, di mana para informan ataupun misalnya ketika mengisi kuesioner yang disediakan oleh peneliti, para pemberi data ini ataupun pemberi informasi ini mengisi jawaban atas pertanyaan tersebut bebas. Maksudnya memberikan pendapat mengenai apa yang mereka ketahui. Contoh, ya kan? Apakah Anda setuju diberlakukan proses pembelajaran jarak jauh selama pandemi corona? Nah, jadi kalian diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban sendiri, tetapi harus sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Lalu yang ketiga ini adalah pertanyaan semi terbuka, di mana pertanyaan semi terbuka ini perpaduan antara tertutup dan terbuka. Ketika dibuat sebuah pertanyaan, ya kan, di situ sudah ada jawabannya. Ya, contohnya kembali lagi seperti contoh yang tadi. Setujukah Anda diberlakukan pembelajaran daring selama pandemi corona? Ya, dia langsung disediakan 2 jawaban. A setuju, B tidak setuju. Tetapi kita harus menyertakan alasan, di mana alasan ini kita buat sendiri. Itulah tadi dia perpaduan antara pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Ya. Lalu di sini ada pengorganisasian data seperti yang Ibu katakan tadi. Yang ketiga itu adalah
tabulasi. Tabulasi ini merupakan kegiatan memasukkan data dari lapangan ke tabel, di mana setelah terjadi pemeriksaan dan juga pemberian kode, ya, jadi data itu disusun dalam bentuk tabel agar lebih mempermudah dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Oke, biasanya kalau misalnya tabel ini lanjutannya adalah presentase, ya, di mana nilai suatu perbandingan jika dijadikan dalam skala 100 dinyatakan dalam bentuk persen. Oke, nah lalu masuk kita ke penyajian data, ya, ini tadi tabel. Cara penyajian data berupa angka yang disusun menurut kategori tertentu untuk memudahkan analisis, ya. Oke, nah jadi ada beberapa aturan umum yang harus dipenuhi ketika kita menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama itu adalah nomor mempermudah referensi. Yang kedua, judul yang singkat dan jelas. Yang ketiga, dibatasi dengan garis. Yang keempat, dilakukan secara kronologis. Yang kelima, hindari penyingkatan kata. Yang keenam, penjumlahan dicantumkan di samping ataupun di bawah. Yang ketujuh, jika bukan data primer diletakkan di bawah tabel. Oke, inilah dia tadi penyajian data. Lalu kita masuk kepada grafik. Apa itu grafik? Grafik ini adalah gambar yang menunjukkan data visual berupa angka yang berasal dari tabel, ya. Jadi grafik itu ada 4. Yang pertama grafik garis, yang kedua grafik batang, yang ketiga grafik lingkaran, yang keempat adalah grafik gambar. Ketika sudah didapatkan data dan sudah dipindahkan ke dalam tabel, maka akan dibuat dalam bentuk grafik. Nah, jadi di sini Ibu buat beberapa contohnya. Oke, sebentar sebelumnya Ibu cek dulu. Oh, ya, di sini tadi ada ketinggalan, ya. Satu lagi itu adalah grafik peta. Nah, di sini ada grafik peta. Jadi grafik peta ini menunjukkan misalnya di sini ada beberapa jenis gambar dari wilayah di Indonesia dan ada beberapa warna. Misalnya kalau dari grafik peta itu misalnya ditunjukkan dengan, kalau warna biru itu menunjukkan perairan ataupun lautan, ya kan. Kalau misalnya yang warna hijau menunjukkan daerah atau wilayah daratan, ya. Seperti itulah kira-kira kalau penggunaan grafik peta. Nah, lalu ini ada grafik lingkaran. Di dalam grafik lingkaran ini kita bisa melihat di dalam tabel ada nilai, tabel yang sebelah kiri nilai, yang sebelah kanan itu jumlah siswa. Jadi nilai siswa dengan nilai 100 itu jumlahnya ada 5. Nilai 80 sampai 99 ada 15. Nilai 65 sampai 79 ada 12. Kurang dari 65 itu ada 8 orang. Ya, jadi ketika dibuat grafik lingkaran, satu lingkaran ini kan 360 derajat. Jadi harus sesuai dia pembagian. Tidak mungkin di grafik lingkaran ini dibuat, misalnya tadi kan yang paling banyak jumlah siswanya itu adalah yang mendapat nilai 80 sampai 99. Jadi pembagian grafik lingkaran ini tidak mungkin di jumlah siswa yang 15 ini dibuat lebih kecil, ya. Oke, lalu masuk pada grafik garis. Ini adalah contoh dari grafik garis, ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah grafik gambar. Jadi grafik gambar ini contohnya seperti ini. Di sini ada dibuat dari usia 20 sampai 25 itu ada 12 orang, usia 26 sampai 30 ada 18 orang, 31 sampai 35 ada 12 orang, 36 sampai 40 ada 10 orang, 41 sampai 45 ada 6 orang. Ini adalah jumlah ataupun kategori para informan berdasarkan usia. Oke. Nah, lalu ada dia grafik batang. Ini ada grafik hasil ketuntasan belajar. Ya, di sini ada dibuat 4. Yang kuning itu adalah listening, yang biru speaking, yang hijau reading,
yang merah itu adalah writing ya. Jadi kita bisa melihat grafik hasil ketuntasan belajar. Biasanya kalau seperti ini sudah pasti mata pelajaran bahasa Inggris ya. Nah, jadi kita bisa melihat grafik batangnya. Nah, ini kurang dari 69. Kurang dari 69 di sini tingkat ketuntasan belajar yang paling tinggi itu adalah dari listening atau mendengarkan ya. Lalu yang kedua itu ada reading warna hijau, membaca. Ya, kalau misalnya speaking dan writing, berbicara ataupun ya berbicara dan menulis itu hampir setara. Ini adalah contoh dari grafik batang. Oke. Nah, jadi inilah beberapa contoh dari grafik dalam pengolahan data dalam metode penelitian sosial. Jadi Ibu harap materi-materi ini ya sekalipun memang mungkin agak membosankan juga karena beberapa kali kita harus membahas mengenai penelitian, tapi tetap harus dipelajari. Oke, jadi inilah materi kita untuk hari ini. Terima kasih. Demikian video pembelajaran kita untuk hari ini. Harap kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan, dan sekiranya juga kerjakan tugas kalian dan juga kumpulkan tepat waktu. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat, salam SFD. Terima kasih.